Berbagai produk budaya Korea mulai dari drama film, lagu, fashion, gaya hidup, produk-produk industri mulai mewarnai kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Budaya Korea berkembang begitu pesatnya dan meluas serta diterima publik sampai menghasilkan sebuah fenomena demam Korean Wave. Budaya dan gaya hidup Korea Hallyu atau Korean Wave telah menjadi budaya populer yang menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan mengenai dampak Hallyu atau Korean Wave pada masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu pengaruh girl band dan boyband Korea. Tidak dapat dipungkiri keberadaan K-pop memberi efek konsumtif kepada para K-popers, sehingga penggemar rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk sekedar mencari tahu informasi seputar K-pop. Para girl band dan boyband ini mampu menghipnotis remaja Indonesia untuk menjadi fans mereka. Terkadang para remaja membeli berbagai aksesoris yang mahal agar bisa menyerupai idola mereka. Bahkan ada pula yang fanatik. Gaya berpakaian. Saat ini banyak remaja Indonesia yang meniru gaya berpakaian artis-artis Korea yang sekaligus juga menjadi tren yang sedang terjadi di Indonesia. Berikut yaitu ulasan mengenai industri kecantikan atau skincare. Korean Wave atau yang biasa disebut budaya pop Korea seperti K-pop mempengaruhi anak muda Indonesia dalam pembelian skincare dan kosmetik Korea. Hal ini juga berpengaruh positif terhadap penjualan produk-produk Korea seperti skincare, kosmetik, makanan, dan pakaian, sebab artis yang mereka tonton menjadi brand ambasador produk tersebut. Begitu dicoba produk yang anak muda Indonesia beli kualitasnya bagus dan cocok, dan hal ini membuat Korean Wave dan produk Korea menjadi saling menguatkan. Gaya makeup. Semakin maraknya tren-tren Korea saat ini juga berpengaruh pada gaya makeup wanita Indonesia. Gadis-gadis remaja saat ini sedang gemar menggunakan makeup dengan tema Korean look. Makanan khas orang Korea juga mulai banyak diperjualbelikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan hilangnya makanan khas Indonesia yang diperjualbelikan di pasaran karena kurangnya minat masyarakat terhadap makanan Indonesia dan menjadikan makanan khas Korea bertambah banyak diperjualbelikan di pasaran. Semakin berkembangnya Korean Wave di Indonesia menjadikan kemungkinan plagiatisme atau peniruan semakin besar. Selain itu, kegiatan plagiatisme juga memberikan dampak negatif bagi plagiatnya. Mereka menjadi tidak kreatif dan tidak bisa berkreasi sendiri. Hal ini dapat menjadikan seorang plagiat menjadi orang yang malas. Kemudian menurut artikel Kompas.com sekitar 300.000 orang Indonesia melancong ke Korea Selatan sepanjang tahun 2016. Data tersebut disebutkan oleh Direktur Korea Tourism Organization Jakarta oleh Oh Hyun-jae. Keberadaan artis K-pop saat ini banyak mempengaruhi preferensi para milenial dalam beberapa hal. Misalnya semakin maraknya penggunaan produk-produk skincare dan makeup Korea, style Korea, konsumsi makanan Korea, dan lain-lain. Cara pandang mereka pun juga berubah menjadi lebih terbuka terhadap berbagai aspek kehidupan, menjadi lebih bahagia dan bahkan banyak yang bangkit dari depresi. Mereka juga sering menyelipkan kata-kata dengan bahasa Korea dalam kehidupan sehari-hari seperti annyeong, sarange, hyung, dan hwaeting. Selain itu, para fans dari artis-artis Korea biasanya mendirikan fanbase atau komunitas yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Contohnya NCT Zen Yogyakarta yang merupakan tempat berkumpulnya para fans NCT atau idol group di Yogyakarta. Mereka memiliki pengurusan yang terstruktur yang layaknya organisasi pada umumnya dan aktif mengadakan event-event untuk fans NCT. Bukan hanya minat penduduk Indonesia untuk mempelajari budaya Korea yang semakin meningkat, penduduk Korea Selatan yang belajar budaya Indonesia pun semakin bertambah. Jamhari per 2015 menyebutkan saat ini bahasa Indonesia menjadi lebih populer dan minat orang yang ingin belajar bahasa Indonesia juga meningkat.
Ada 3 universitas di Korea Selatan yang menawarkan program bahasa Indonesia, yaitu Hankuk University of Foreign Studies atau HUFS dan Busan University of Foreign Studies atau BUFS dan University Wosong. Hal ini didukung pula oleh kebanyaknya perusahaan Korea yang berinvestasi di luar Korea seperti Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia akan memberikan peluang bagi mereka untuk bekerja di perusahaan Korea di luar Korea. Selain itu, banyak artis Korea yang diundang ke acara-acara nasional di Indonesia dan menjadi brand ambassador produk atau perusahaan lokal. Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang fanbase terbesar membuat artis-artis Korea lebih memperhatikan Indonesia dengan membuat konten-konten budaya Indonesia. Bahkan ada grup bernama Secret Number, idol grup wanita pertama yang memiliki anggota atau member dari Indonesia. Hal tersebut tentu mendapatkan perhatian besar dari seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia, sehingga popularitasnya menjadi sangat terangkat. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangannya Korean Wave secara global. Penjelasan-penjelasan tersebut berkaitan dengan teori imperialisme. Teori ini merupakan hegemoni ekonomi, teknologi, dan budaya dari negara-negara industri yang akhirnya menentukan arah kemajuan ekonomi dan sosial serta mendefinisikan nilai-nilai budaya di dunia. Dunia menjadi pasar budaya di mana terdapat kesamaan pengetahuan, metode, dan musik yang diproduksi, dibeli, dan dijual. Selain itu terdapat kesamaan ideologi, keyakinan politik, pandangan mengenai kecantikan dan makanan di dunia. Itulah tadi pemaparan materi mengenai Korean Wave yang dipaparkan oleh saya, Suci Indasari, dari kelas BKI 4A.